Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmayanti Halida, mahasiswa program studi manajemen Universitas Siber Asia. Pada UAS mata kuliah perekonomian Indonesia kali ini saya akan melakukan presentasi dan analisis pribadi mengenai kondisi ekonomi Indonesia setelah 7 bulan berlalu. Setelah 7 bulan berlalu, setelah 7 bulan terakhir, ekonomi kita menghadapi tekanan dari luar negeri, seperti konflik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak dan energi naik, sekaligus tantangan dari dalam negeri sendiri. Berdasarkan data dari CNBC Indonesia yang dirilis pada 31 Juli 2026, ada gambaran yang cukup kompleks. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi masih di atas 5%, dan inflasi masih terkendali, tapi di sisi lain daya beli masyarakat melemah, rupiah tertekan, dan pasar saham masih merah sepanjang tahun berjalan. Yo. Di indikator pertama, pertumbuhan ekonomi, BPS telah merilis data untuk triwulan PDB, data PDB di triwulan kedua tahun 2026, yaitu sebesar 5,29%, yang tumbuh dibandingkan tahun lalu, yaitu 5,12%. Didukung oleh terjaganya konsumsi rumah tangga, meningkatnya investasi, serta akselerasi berbagai program prioritas pemerintah yang terus memberikan dampak positif terhadap pasar kerja dan kesejahteraan masyarakat. Pendorong utama ekonomi di triwulan kedua yaitu ada konsumsi rumah tangga yang tumbuh positif sebesar 5,06%. Konsumsi pemerintah tumbuh kuat sebesar 15,97%. Lalu untuk kelompok provinsi di Pulau Jawa mendominasi struktur dan kinerja ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 56,47%. Pada indikator kedua, yaitu inflasi. Untuk inflasi tahunan Juni ini sebesar 3,34%, naik dari 3,08% pada bulan sebelumnya, tapi masih dalam sasaran BI. Inflasi inti juga naik ke 2,76%. Tandanya untuk tekanan harga bukan hanya dari komoditas bergejolak, Tandanya tekanan harga bukan cuma dari komoditas bergejolak, tapi mulai merata. Posisinya sudah mendekati batas atas target BI, ruang untuk aman semakin sempit. Lalu indikator ketiga yaitu nilai tukar. Untuk nilai tukar sudah terdepresiasi sejak awal tahun dari 16.670 ke 18.040. Bahkan pernah menyentuh titik terlemahnya sepanjang masa di bulan Juni, yaitu sebesar 18.170 per US dollar. Ekonom Core memperkirakan sekitar 60 hingga 70% tekanan terhadap rupiah ini berasal dari faktor domestik. BI telah menaikkan suku bunga 100 BPS sejak Mei tahun 2026. BI rate kini sudah berada di angka 5,75%. 5,75% untuk menahan pelemahan. Mundurnya Gubernur BI Peri Warjio di akhir Juli pun menambah ketidakpastian arah kebijakan. Ada indikator keempat, yaitu pasar saham, yang telah melemah hingga minus 28,04%. Ini adalah pelemahan IHSG sepanjang tahun 2026 dibandingkan akhir 2025. Namun, sepanjang Juli, ada penguatan bulanan pertama sejak awal 2026 di bulan Juli, yaitu menguat sekitar 10%.
Tapi tadi sepanjang 2026 masih minus 28%. Sempat ditekan oleh MSCI yang membekukan sementara perubahan indeks Indonesia karena isu transparansi kepemilikan saham dan free float. Indonesia masih berisiko turun status dari emerging market ke frontier market jika evaluasi di bulan November tidak membaik. Lalu indikator selanjutnya yang kelima yaitu keyakinan konsumen. Indeks keyakinan konsumen turun dari 127,0 di bulan Januari ke 117,8. Masih di atas 100 tapi terus melemah. Porsi pendapatan untuk konsumsi naik ke 73%, sementara porsi pendapatan disimpan turun ke 17%. Hal ini berarti ruang masyarakat untuk menabung kian menyempit, semakin sempit ya. Lalu ada indikator yang keenam yaitu penjualan retail. Ada kontraksi tahunan indeks penjualan real itu sebesar minus 3,9%. Makin dalam dari sebelumnya. Di bulan April minus 3,7%. Padahal di bulan Januari 2006 masih tumbuh 5,7%. Ada pembalikan arah yang cukup tajam dalam beberapa bulan. Untuk indikator 7 yaitu ketenaga kerjaan. Sebanyak 32.389 pekerja terkena PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026. Naik 9.000 orang hanya dalam sebulan terakhir, tapi secara tahunan turun 23,58% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025. Jawa Barat menempati provinsi dengan PHK terbanyak. Lalu ada indikator ke-8, yaitu harga BBM, harga energi. Untuk Pertamax sendiri, akhirnya mengalami kenaikan dari 12.350 ke 16.250. Beberapa BBM non-subsidi justru turun, seperti Dexlite dari 23.000 ke 19.000, Dex dari 24.000 ke 21.000. Namun dibanding akhir tahun 2025, semua BBM non-subsidi masih jauh lebih mahal. Untuk BBM subsidi ditahan tetap, Pertalite di 10.000 dan solar di 6.800 per liternya. Untuk pendapat saya, yang pertama untuk pertumbuhan di kuartal 2 tumbuh kuat. Itu karena ditopang oleh konsumsi, investasi, dan kebijakan pemerintah. Di data kuartal 2 tumbuh lebih tinggi dibandingkan data kuartal 2 pada tahun sebelumnya. APBN terus berperan sebagai instrumen fiskal yang responsif untuk menjaga stabilitas ekonomi, meredam dampak tekanan eksternal, serta mendorong dunia usaha dan pelaksanaan program prioritas nasional. Lalu nomor 2, ada jarak antara angka dan kondisi real di masyarakat. PDB memang tumbuh di atas 5%, tapi penjualan retail terkontraksi. Keyakinan konsumen menurun dan PHK secara bulanan naik. Pertumbuhan tidak dirasakan secara merata. Lalu yang ketiga adalah tekanan rupiah. Rupiah tidak hanya menghadapi tekanan eksternal, tapi juga diuji oleh kepercayaan pasar terhadap kebijakan domestik. Sekitar 60 hingga 70% tekanan berasal dari faktor domestik, hingga kekosongan kepemimpinan di BI pun menambah ketidakpastian arah kebijakan ke depan. Pemerintah perlu melakukan disiplin fiskal agar tidak memperburuk persepsi pasar. Lalu yang keempat, risiko ganda. Inflasi naik saat daya beli melemah. Kombinasi ini berbahaya, masyarakat membayar lebih mahal, sementara ruang menabung dan belanja kian tertekan. Angka-angka besar seperti pada PDB dan IHSG memang terlihat solid, tapi indikator yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari seperti daya beli, keyakinan konsumen, dan lapangan kerja itulah yang menunjukkan tanda-tanda pelemahan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.